Melalui firman ini, saya dikuatkan dan Bapak Ibu saudara-saudari sekalian juga akan dikuatkan. Bapak Ibu dan saudara-saudari sekalian, ada satu istilah yang biasa kita dengarkan yang mengatakan, yang lalu biarlah berlalu. Buat apa diingat-ingat yang sudah berlalu? Itu hanya menyusahkan hati, menambah pikiran. Sehingga banyak penyair-penyair lagu yang mengatakan, masa lalu biarlah berlalu. Untuk apa diingat-ingat lagi? Anda setuju dengan pengkalimatan itu? Saya juga setuju. Tapi itu dulu. Setelah banyak belajar, banyak membaca, banyak melihat pengalaman-pengalaman, ternyata yang lalu biarlah berlalu. Perlu kita koreksi. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, faktanya membuktikan bahwa melupakan masa lalu itu kurang bijak. Mengapa? Saya pernah membaca sebuah kalimat yang mengatakan bahwa pengalaman adalah guru yang terbaik. Kalau ini saya pikir semua kita setuju, bukan? Pengalaman adalah guru yang terbaik. Itu sebabnya kita sering diminta untuk belajar dari pengalaman. Apalagi pengalaman itu adalah pengalaman yang pahit. Belajar dari pengalaman agar kesalahan yang sama, kepahitan yang sama tidak terjadi di masa yang akan datang. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, pada kesempatan ini kita mencoba melihat secara singkat bagaimana masa lalu itu sesungguhnya membentuk kita pada masa sekarang dan juga akan menentukan langkah-langkah kita pada masa-masa yang akan datang. Bagi orang tua kami yang mungkin berumur 50-60 tahun pada saat ini. Mungkin Bapak Ibu orang tua kami pernah mendengar istilah yang disampaikan seorang proklamator kemerdekaan negara ini. Yang terhormat Presiden kita yang pertama, Soekarno. Apa yang dia katakan? Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Sehingga kalimat itu sampai sekarang sering terdengar dengan istilah jas merah. Ketika saya baca jas merah, saya pikir, apa ini jas merah ini? Saya berpikir itu jas berwarna merah. Ya, apakah itu karena melambangkan satu partai di negara kita ini yang berwarna merah? Ya, apakah karena dia itu adalah juga bagian dari partai itu sehingga dia menyebutkan itu jas merah? Saya lama menemukan apa sesungguhnya yang dimaksud dengan jas merah. Ternyata jas merah itu adalah satu pidato yang disampaikannya pada perayaan 17 Agustus terakhir setelah dia menjabat presiden. Yaitu tepatnya pada tanggal 17 Agustus tahun 1966. Itu adalah masa jabatannya terakhir sebagai presiden pada masa itu. Dia memberikan sebuah amanat. Dia memberikan sebuah pidato yang berkobar-kobar, menyemangati bangsa itu, menyemangati orang-orang muda pada masa itu, menyemangati para pejuang pada masa itu, dengan mengatakan jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Saya pikir Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, bukan tanpa alasan orang tua yang kita kasihi itu, Presiden Soekarno, presiden kita yang pertama, proklamator negara yang kita cintai ini, saya pikir dia bukan tanpa alasan menyebutkan jangan pernah melupakan sejarah. Jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Karena dia tahu, di dalam sejarah perjalanan itu, ada banyak hal yang bisa dilihat. Ada banyak hal yang bisa dipelajari.
menjadi kekuatan, menjadi motivasi untuk membentuk kita pada masa kini dan masa-masa yang akan datang. Itu sebabnya tidak heran sebagai seorang proklamator, dia memiliki visi yang jauh ke depan. Karena dia tahu negara ini akan terus berjalan. Dia mau negara ini bertumbuh dengan baik, tanpa melupakan perjuangan-perjuangan para pejuang di masa-masa yang lalu, dengan cara melupakan sejarah. Kita perlu tahu bagaimana negara ini dibangun, untuk kita bisa lebih menghargai negara ini. Kita perlu tahu bagaimana perjuangan para pejuang pada masa lalu, untuk kita bisa menghargai setiap tetesan darah mereka, sehingga kita bisa mempertahankan negara ini dengan baik. Jangan sekali-kali melupakan sejarah. Ada banyak hal baik yang kita bisa lihat ke belakang di masa lalu, yang merupakan sebuah sejarah pada masa kini, menjadi pembelajaran bagi kita untuk masa sekarang dan masa yang akan datang. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, di dalam kitab Ulangan pasal 6, kitab Ulangan pasal 6, ayat 12 sampai dengan ayat 14, dikatakan demikian. Maka berhati-hatilah. Ini amaran. Ada kata hati-hati, di warning. Maka berhati-hatilah, supaya jangan engkau melupakan Tuhan, yang telah membawa kamu keluar dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan. Engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain dari antara Allah bangsa-bangsa sekelilingmu. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ini adalah amaran yang diberikan Tuhan kepada bangsanya pada masa itu. Ketika Tuhan menuntun bangsa itu keluar dari Mesir menuju tanah Kanaan, menuntunnya keluar dengan kuasa yang begitu luar biasa. Menuntun bangsa itu keluar dengan mukjizat dan perkara-perkara ajaib. Kita tahu bersama, bukan, bagaimana kehidupan bangsa Israel. Belum lagi mereka tiba di tanah perjanjian, mereka sudah memberontak di sepanjang perjalanan. Belum habis ingatan mengingat bagaimana Tuhan memberikan 10 tulah di Mesir untuk membebaskan mereka. Mereka sudah berontak dalam perjalanan. Itu sebabnya dinasihatkan, dikatakan di dalam ayat ini, Ulangan pasal 6 ayat 12. Maka berhati-hatilah supaya jangan engkau melupakan Tuhan. Jangan pernah engkau melupakan pimpinan Tuhan. Ketika Tuhan memimpin engkau dengan kuasanya yang begitu besar, begitu mudahkah engkau melupakannya? Kenapa, saudara-saudara? Karena Tuhan adalah adil. Dia punya batas kesabaran. Karena Dia Tuhan kita yang hebat. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, engkau harus takut akan Tuhan Allahmu. Kepada Dia haruslah engkau beribadah, dan demi namanya haruslah engkau bersumpah. Janganlah kamu mengikuti Allah lain seperti yang ada di antara bangsa-bangsa lain. Hanya itu yang Tuhan minta. Jangan pernah menduakan Tuhan. Dengan semua pimpinan dan pemeliharaan Tuhan yang Dia berikan, dengan semua perkara-perkara ajaib yang Tuhan berikan, kebebasan yang diberikan dari tanah Mesir, Tuhan hanya minta, hati-hati, jangan lupa, ingatlah kepada Tuhanmu. Janganlah engkau menyembah Allah lain. Jika kita menyembah Allah yang hidup, keuntungannya bukan untuk Dia, saudara-saudara, bagi kita. Ketika kita mengingat perjalanan bangsa Israel, ketika bangsa itu bisa mengingat bagaimana Tuhan telah menuntun mereka di masa-masa yang lalu, maka itu menjadi sebuah kekuatan bagi mereka, meyakinkan mereka bahwa Tuhan yang sama akan memberkati perjalanan mereka. Tuhan yang sama akan menibakan mereka dengan selamat di tanah Kanaan, tanah yang berlimpah dengan susu dan madu. Berkatnya semua ada pada kita. Itu sebabnya firman Tuhan mengatakan,
ingatlah, ingatlah, jangan melupakan Tuhan. Di ayat lain dikatakan, saudara-saudara, bagaimana umat-umat Tuhan ketika dia mulai menjadi lemah oleh karena perjalanan hidup. Dia hidup dalam kebenaran, tapi oleh karena pengaruh-pengaruh sosial, karena pengaruh-pengaruh sahabat-sahabat, pengaruh pekerjaan, pengaruh lingkungan di mana dia hidup, terkadang membuat tekanan-tekanan yang besar, sehingga dia menjadi lemah di dalam iman dan ingin meninggalkan kebenaran ini. Maka Paulus menasehatkan umat-umat Tuhan yang sudah mulai melupakan pimpinan Tuhan, yang sudah mulai melupakan kasih kemurahan Tuhan. Dia ingatkan di dalam Ibrani pasal 10 ayat 32. Apa yang dikatakan firman Tuhan? Di dalam Ibrani 10 ayat 32 sampai 35. Ingatlah akan masa yang lalu. Ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Paulus menasihatkan umat-umat Tuhan yang ada di perantauan. Dia mengatakan, ingatlah akan masa lalu. Masa lalu ketika pertama sekali engkau menerima kebenaran firman Tuhan, engkau begitu bersemangat, engkau begitu kuat di dalam Tuhan. Namun oleh karena perjalanan kehidupanmu yang penuh dengan masalah, oleh karena lingkunganmu yang penuh dengan penderitaan, memberikan tekanan-tekanan hidup, engkau mulai lemah. Maka Paulus mengatakan, ingatlah akan masa yang lalu. Sesudah kamu menerima terang, kamu banyak menderita oleh karena kamu bertahan dalam perjuangan yang berat. Baik waktu kamu dijadikan tontonan oleh cercaan dan penderitaan, maupun waktu kamu mengambil bagian dalam penderitaan mereka yang diperlakukan sedemikian. Memang kamu telah turut mengambil bagian dalam penderitaan orang-orang hukuman, dan ketika harta kamu dirampas, kamu menerima hal itu dengan sukacita, sebab kamu tahu bahwa kamu memiliki harta yang lebih baik dan yang lebih menetap sifatnya. Ayat 35. Sebab itu, janganlah kamu melepaskan kepercayaanmu, karena besar upah yang menantimu. Jadi ketika Paulus melihat umat-umat Tuhan itu sudah mulai lemah iman, mereka sudah mulai meninggalkan kebenaran yang ada pada diri mereka. Padahal ketika mereka menerima kebenaran pada mulanya itu, mereka semangat sekali. Mereka dianiaya, mereka semangat. Mereka diancam, mereka bersemangat. Paulus mencatat, ketika harta bendamu diambil, engkau menerimanya dengan sukacita. Saking semangatnya ketika pertama sekali menerima kebenaran. Tetapi pada saat ini, iman itu mulai mundur. Kekuatan itu mulai semakin melemah. Paulus mengingatkan, ingatlah ketika pertama kali kamu menerima kebenaran. Ingat ketika saat pertama kamu menerima kebenaran, engkau begitu semangat, engkau begitu kuat. Lalu mengapa sekarang menjadi lemah? Kenapa kamu bisa begitu kuat? Kenapa kamu bisa begitu bersemangat ketika pertama kali kamu menerima kebenaran? Oleh karena kamu yakin bahwa Tuhan itu ada bersama-sama dengan engkau. Engkau melihat, engkau sudah melihat bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara hidupmu sejauh ini, hingga kamu ada seperti saat ini. Itu sebabnya Paulus mengatakan, ingatlah perbuatan ajaib Tuhan di masa-masa yang lalu. Ketika mulai pertama engkau menerima kebenaran, ingatlah apa yang Tuhan telah lakukan kepadamu. Tidakkah itu menjadi sebuah kekuatan bagimu untuk tetap bertahan kuat hingga pada saat ini, bahkan menjalani hari-hari ke depan? Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, berapa usia kita pada saat ini? Andalah yang mengetahuinya. Saya mau mengajak Bapak Ibu sekalian untuk mencoba mengingat seberapa usia Anda pada saat ini. Ingatlah di masa-masa yang lalu, di tahun-tahun sebelumnya. Apa yang sudah terjadi dalam kehidupanmu? Pergumulan apa yang kau alami? Pergolakan apa yang kau alami? Kebimbangan apa yang kau alami? Pertanyaan apa yang tidak bisa terjawab? Tapi lihat, pada saat ini engkau ada di sini.
Engkau ada bersama-sama dengan saya menyaksikan pekabaran firman Tuhan ini. Bukankah kita ada pada saat ini adalah karena kasih dan kebesaran Tuhan yang Dia telah berikan? Jika Tuhan tidak pernah memimpin kita di masa-masa yang lalu kehidupan kita, apakah kita boleh ada sebagaimana kita ada pada saat ini? Tidak ada. Lalu mengapa kita menjadi takut? Mengapa kita menjadi kecewa? Mengapa kita menjadi lemah iman? Tidakkah kita mengingat masa lalu bagaimana Tuhan menjaga dan memelihara kita? Masa lalu biarlah berlalu. Itu kata orang. Tapi sebagai umat-umat Tuhan yang mempersiapkan diri untuk menyambut kedatangannya yang kedua kali, tidak ada istilah masa lalu biarlah berlalu. Tidak ada, saudara-saudara. Tidakkah masa lalu itu memberikan sebuah pelajaran yang berharga bagi kita? Bagaimana Tuhan telah memimpin dan memelihara kita? Bagaimana Tuhan telah menjaga kita? Kita harus buang dari pikiran kita. Kita harus tolak dari dalam pikiran kita untuk melupakan masa lalu itu. Kita harus buang jauh-jauh. Kita harus mengingatnya. Sebagaimana Bapa proklamator kita yang mengatakan, jangan pernah sekali-kali melupakan sejarah. Jangan pernah sekali-kali melupakan bagaimana pimpinan Tuhan dalam kehidupan kita di masa-masa yang lalu. Sebagai umat-umat Tuhan yang siap untuk kedatangannya yang kedua kali, mari kita melawan lupa. Melawan semua perkara-perkara ajaib yang Tuhan buat di masa-masa lalu dalam kehidupan kita. Agar kita bisa termotivasi kembali. Ketika kita lemah, mari kita menoleh ke belakang. Kita lihat apa yang Tuhan telah perbuat dalam hidup kita. Sehingga itu akan membuat kita semangat dan bangkit kembali. Karena itulah yang akan menolong kita setia sampai Yesus datang pada kali yang kedua. Bapak, Ibu, dan saudara-saudari sekalian, ayat lain yang saya mau sampaikan kepada kita pada saat ini adalah dalam Mazmur pasal 50 ayat 22. Mazmur pasal 50 ayat 22. Apa yang dikatakan firman Tuhan di sana? Perhatikanlah ini. Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Supaya jangan aku menerkam dan tidak ada yang melepaskan. Saudara-saudara, lihat apa yang firman Tuhan katakan. Jika kita mencoba melupakan Tuhan dan semua hal yang pernah Dia buat dalam kehidupan ini, Dia katakan apa? Perhatikanlah ini, hai kamu yang melupakan Allah. Supaya jangan aku menerkam kamu dan tidak ada yang bisa membebaskan kamu. Ketika kita sengaja melupakan apa yang Tuhan telah perbuat dalam kehidupan kita ini, maka akan ada banyak masalah yang terjadi dalam kehidupan kita yang tidak bisa menolong kita bertahan di dalam kebenaran ini. Saudara-saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, Raja Daud mengingatkan agar kita jangan pernah melupakan Tuhan, melupakan semua pimpinan dan pemeliharaannya di dalam kehidupan kita. Bukankah itu sesuatu hal yang harus kita ingat senantiasa? Bagaimana kehidupan kita ini untuk boleh tetap senantiasa mengingat kebesaran dan kemurahan Tuhan. Mengingat semua hal yang Tuhan lakukan dalam kehidupan kita. Sehingga kita boleh tetap setia dalam Tuhan. Saudara-saudara, waktunya tidak lama lagi. Waktu tidak lama lagi Yesus akan datang segera. Ketika Dia datang untuk menjemput kita, adakah kita ditemukan dalam keadaan setia? Jika kita melawan untuk melupakan semua perkara-perkara besar yang Tuhan berikan dalam kehidupan ini, kita akan didapati setia. Tapi jika kita melupakan semua apa pimpinan dan pemeliharaan Tuhan
dan kita hidup sesuai dengan keinginan daging kita, maka kita tidak akan pernah didapati setia. Kita punya banyak pergumulan, saudara-saudara. Banyak beban dalam kehidupan kita. Saya sebagai seorang gembala jemaat punya banyak masalah. Saudara-saudara sebagai seorang pekerja punya banyak masalah. Anak-anak dalam pendidikan punya banyak masalah. Kita dalam pergaulan, di dalam sosial, lingkungan punya banyak masalah. Terkadang kita terbelit dengan berbagai macam masalah. Sehingga kita membuat menjadi lemah iman. Kita menjadi tidak bersemangat dalam hidup ini. Apa yang firman Tuhan mau katakan? Ada sebuah kutipan untuk mengakhiri renungan firman Tuhan pada kesempatan ini. Ada sebuah kutipan yang ditulis oleh seorang tokoh gereja yang bernama Ellen Gold Harmon. Dia menulis sebuah tulisan singkat, namun memiliki makna yang cukup dalam dan sangat bermanfaat untuk kehidupan kita, pertumbuhan kesetiaan kita, pertumbuhan iman kita kepada Tuhan. Di dalam bukunya yang berjudul Life Sketches, halaman 196, dia menuliskan dengan singkat sebagai berikut. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi masa depan. Saya tegaskan sekali lagi, apa yang penulis ini, tokoh gereja ini sebutkan, ini hasil dari pengalamannya melalui tuntunan Tuhan. Dia mengatakan, kita tidak perlu takut untuk menghadapi masa depan, kecuali kita melupakan apa yang Tuhan telah perbuat di masa lalu di dalam kehidupan kita. Luar biasa, saudara-saudara. Ya. Kalimat ini sangat sederhana, tapi ini boleh menolong kita tetap setia di dalam Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk hadapi masa depan, kecuali kita melupakan cara Tuhan menuntun kita dan cara Tuhan mengajar kita di masa-masa yang lalu. Anda takut menghadapi masa depan? Anda takut hilang pekerjaan? Anda takut kehilangan pasangan hidup? Anda takut kehilangan kekasih? Anda takut kehilangan pengaruh? Mari kembali kepada firman Tuhan. Kita tidak perlu takut untuk menghadapi itu semua, kecuali kita melupakan cara Tuhan di dalam menuntun kehidupan kita di masa-masa yang lalu dan mengajar kita di dalam kehidupan ini hingga pada masa ini. Saudaraku yang diberkati oleh Tuhan, adakah kita mengingat perkara-perkara besar, pengajaran-pengajaran yang ajaib, hal-hal ajaib yang Tuhan telah berikan dalam kehidupan kita di masa-masa yang lalu hingga kita ada pada sekarang ini? Sebagai umat-umat Tuhan, tidak ada yang perlu kita takutkan dalam hidup ini. Sebagai umat-umat Tuhan, tidak ada yang perlu kita ragukan dalam kehidupan ini. Sebagai umat-umat Tuhan, tidak ada sesuatu yang perlu menjadi kebimbangan kita, kecuali kita melupakan bagaimana Tuhan telah memimpin kita, mengajar kita di masa-masa yang lalu. Baru kita bisa menjadi takut. Itu sebabnya saya mau mengajak kita untuk berusaha melawan lupa, melawan untuk melupakan sejarah, melawan untuk melupakan pimpinan Tuhan. Mari kita ingat, mari kita tekuni, mari kita ikuti, dan mari kita pelajari. Sehingga pengalaman-pengalaman di masa lalu itu akan menuntun kita lebih hari akan lebih dekat kepada Tuhan. Bukankah tujuan kita adalah kerajaan sorga? Bukankah tujuan terbesar rumah tangga kita adalah kerajaan sorga? Ketika Dia datang di awan-awan, kita menyambut, datanglah ya Tuhan Yesus. Bukankah itu tujuan terbesar kita? Jika itu adalah prioritas kita, jika itu tujuan terbesar kita, maka mari kita melawan lupa.
melawan, melupakan pimpinan Tuhan di masa-masa yang lalu. Mari kita mengingat dengan baik. Mari kita menoleh ke belakang sejenak dan melihat bagaimana penyertaan Tuhan yang begitu ajaib itu membuat kita sebagaimana kita ada pada saat ini. Saudara-saudariku yang diberkati Tuhan, masihkah kita ragu? Masihkah kita takut menghadapi kehidupan ini? Pertanyaan saya terakhir adalah, adakah kita masih memiliki kebimbangan di dalam perjalanan kehidupan kita? Jika itu masih ada, maka saya mengajak kita untuk melawan, melupakan pimpinan Tuhan. Tuhan kiranya memberkati kita dan memberikan kekuatan kepada kita untuk melawan semua, melupakan masa lalu kita, pimpinan Tuhan. Sebaliknya mengingatnya untuk menjadi kekuatan, mempersiapkan kita hari ini dan untuk kedatangannya yang tidak lama lagi. Mari kita tunduk kepala dan kita berdoa. Bapa kami yang di sorga, terpujilah namamu atas segala kebaikan dan kemurahan Tuhan. Sebagai manusia yang berdosa, kami memiliki keterbatasan di dalam ingatan kami Tuhan. Tapi kami percaya